Baik, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. ya, selamat pagi, setengah siang, dan salam sehat buat kita semua ya. Oke, sudah saya info yang lalu, di minggu lalu kan, kalau misalnya di antara Anda ada yang sudah siap mau presentasi, boleh ya. Jadi kita sebenarnya setelah UTS, jika ada yang menginginkan presentasi, proyek kecilnya, dipersilakan. Pak, mohon izin saya ingin mempresentasikan nanti di tanggal berapa gitu ya. Apakah wajib, Pak? Sebenarnya sih opsi saja ya, karena nanti yang wajibnya itu Anda harus upload videonya di YouTube-nya Anda ya. Nanti Anda infokan linknya. Jadi Anda sama teman-teman Anda bikin kayak skenario video dari kerjaan Anda. Pekerjaan Anda kan riset kecilnya itu bisa gabungan banyak hal. Jadi Anda bisa dalamnya itu berisi tentang yang pertama harus ada konsepnya atau teori yang Anda angkat seperti yang sudah dibagi-bagi tugasnya itu di pertemuan pertama mungkin ya. Anda sudah dapat kelompok masing-masing. Kemudian dari topik itu sesuai kreasi masing-masing ya. Sesuai kreasi masing-masing, nanti kompleksitasnya akan terlihat ya. Semakin kompleks tentunya Anda dapat poin lebih. Saya biasanya lebih suka kalau teman-teman itu setidaknya menggabungkan dengan skill yang lain ya. Misalnya dengan pemrograman, meskipun Anda sebenarnya masih semester awal ya. Saya kira karena waktu kita juga tidak banyak, semester 3 Anda kan sudah ikut program MBKM. Jadi anak-anak sekarang di era baru ini, cara belajarnya sudah sangat berbeda dengan kakak-kakak kelas dulu sebelum ada era MBKM. Jadi sekarang ini waktu Anda ini seolah-olah lebih banyak belajar mandiri dan mungkin untuk koordinasi ke kampus untuk memperlihatkan skill yang sudah Anda peroleh baik di tempat lain, dari kampus lain maupun dari industri atau mitra-mitra industri di tempat lain, baik mungkin di dalam maupun di luar negeri ya. Sekarang kan sangat terbuka ya. Nah, terus gimana Anda bisa kita pantau dari sisi kualitasnya, dari sisi kemampuan Anda? Nah, ini tentunya Anda harus tetap banyak koordinasi dengan kampus, apakah dengan dosen wali, apakah dengan dosen pengampu mata kuliah. Nah, seperti misalnya yang kita coba ini, bagaimana kira-kira Anda hasil dari belajar bersama kelompok Anda itu untuk mencoba menggali dari mana saja ya. Anda jadi belajar bisa dari mana-mana. Yang kemudian nanti Anda coba kreasikan menjadi sebuah proyek yang cukup kreatif, yang di dalamnya itu bisa menggabungkan banyak hal ya. Ya, salah satunya konsep atau teori itu yang pertama. Yang kedua mungkin Anda tambahkan dengan Anda sudah sedang secara tidak langsung belajar pemrograman dari awal, maka ada baiknya kalau misalnya dikaitkan dengan konsep teori tadi. Nah, misalnya kita mulai minggu lalu kan sudah mencoba seperangkat instruksi ya, set instruction. Nah, di mana itu akan lebih terlihat kalau Anda menggunakan pemrograman aras rendah ya, dalam hal ini assembly. Lupa kita nggak ada kuliah assembly. Nah, justru itu. Memang kalau Anda nunggu ada kuliahnya, itu adalah era yang lama ya. Jadi era yang baru ini Anda banyak belajar sendiri, banyak mengeksplor sendiri. Cara eksplorasinya tidak hanya di kampus kita ya, karena dunia internet sekarang kan membuat Anda bisa mengakses dari kuliah di mana-mana, di repositori dunia ya. Bisa ngambil dari kuliah di luar negeri atau di dalam negeri, kampus-kampus selain UPN juga banyak ya. Jadi saya kira untuk belajar bagaimana instruksi yang sederhana di assembly misalnya,
Itu kan kalau langsung di assembly mungkin akan lebih susah. Nah, kan kita di awal sudah belajar Python untuk sekedar melihat bagaimana cara kerja memori dan lain-lain. Nah, kita menjalankan Python-nya kan juga tidak menggunakan blue screen ya, tidak langsung lewat kontrol panel yang biasanya seperti era saya dulu ya. Sekarang Anda sudah bisa memanfaatkan namanya Jupyter Notebook ya. Di lingkungan Jupyter Notebook juga, Anda bisa menjalankan assembly, ya kan? Nah, inilah era baru ini membuat Anda bisa lebih kreatif, Anda bisa belajar bahasa apa saja sebenarnya dengan dijalankan di lingkungan yang lebih menarik ya. Salah satunya di lingkungan Jupyter Notebook kemarin. Ya, dengan Jupyter Notebook sebenarnya sudah berbasis web dan dia bisa compiler dan interaktif juga, jadi bisa interpreter. Jadi Anda ketikkan langsung keluar hasilnya, atau Anda nunggu dalam bentuk skrip yang panjang, Anda run juga bisa. Ya, jadi artinya di era sekarang kita beri kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor sendiri, ya. Jadi Anda lebih banyak belajar bersama tim, memanfaatkan resource-resource yang ada di internet ataupun mungkin di kampus-kampus lain yang dibagi ya, yang mereka membagi lewat GitHub dan lain-lain. Oke ya, jadi nanti saya lebih suka kalau di dalam konsep project Anda didiskusikan bersama kelompoknya ya. Selain konsep teori, mungkin Anda ingin menggabungkan dengan belajar pemrogramannya ya. Ditunjukkan, terus kemudian kan untuk mewujudkannya juga butuh kreatif lagi Pak, bisa menggunakan video tool. Nah sekarang kan juga banyak zamannya YouTuber ya, Anda bisa menggunakan banyak editor video ya, tentunya yang free ya. Kalau berbayar ya Anda silakan beli ya. Kalau crack Pak, jangan ya, apalagi puasa ya. Jadi kalau bisa pakai yang legal saja. Makanya kenapa kita belajar Python ya, karena salah satunya Python kan free ya. Free dan open source ya. Kalau Anda belajar Java itu free tapi tidak open ya. Kalau Anda belajar apalagi yang lain ya, itu MATLAB ya. MATLAB kan tidak free malah tidak open ya. Tidak free, tidak open MATLAB ya. Harus bayar. Anda kalau mau install toolbox apa gitu harus bayar. Kalau saya sih pakai yang lisensi yang berbayar, MATLAB. Tapi kalau Anda, nah ini saya tidak merekomendasi untuk download yang crack. Itu harapannya Anda pakai yang free dan legal. Nah, salah satunya Anda bisa salurkan lewat Python itu ya. Python sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya Jupyter Notebook tadi. Oke, jadi setidaknya gambaran proyeknya seperti itu. Nanti Anda diskusikan dan saya lebih suka kalau misalnya ada semacam konsultasi dulu. Jadi Anda perlihatkan progresnya. Nah, kalau tidak work from home begini, kalau tidak online kan anak-anak biasanya mungkin menunjukkan di laptopnya, Pak, progresnya seperti ini dan sebagainya. Nah, cuman ini karena online, ya Anda mungkin bisa taruh progresnya di link YouTube atau seperti apa. Atau lewat rekaman capture dulu, di capture sebagian. Atau malah Anda ingin presentasi, saya beri waktu ya. Kalau Anda ingin mempresentasikan progresnya, atau mungkin malah sudah selesai, nah Anda bisa presentasikan, saya beri waktu mungkin sebentar untuk memperlihatkan ke teman-teman yang lain ya. Itu saya lebih suka ya. Oke, saya kira mengenai proyeknya seperti itu. Minggu depan kita libur ya. Minggu depan libur. Minggu depannya lagi, kok tanggal merah lagi ya? Minggu depan kan tanggal 12, tanggal 12 itu kan hari raya ya. Tanggal depannya lagi 19 kok merah lagi ya. Saya nggak tahu libur apa itu. Atau mungkin tanggalannya UPN aja ya, mestinya nggak merah mungkin. Ya pada intinya Anda siapin aja dulu proyeknya. Nanti kalau Anda sudah selesai atau progresnya mau dilaporkan, bisa diinfokan ke saya.
Bisa lewat WA, bisa lewat grup ya. Kalau ada yang ingin presentasi, saya beri waktu ya. Oke, saya kira itu mungkin ada pertanyaan mengenai proyeknya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas ini yang materi hari ini kita coba tampilkan. Jadi kita melanjutkan, tadi sudah saya kirim di grup ya materinya, dan ada contoh implementasinya di assembly juga ya. Dan tentunya ini assembly yang sederhana saja yang bisa kita jalankan lewat Jupyter tentunya ya. Nah, ini kita melanjutkan sebenarnya dari capture 13 ini melanjutkan capture dari 12 yang lalu ya. Tetap masih berkaitan dengan sekumpulan instruksi. Nah, ini yang hari ini terkait dengan mode dan format dari pengalamatan ya, atau addressing ya. Seperti umumnya addressing kan ya seperti alamat rumah kita ini, biar tidak nyasar ya. Karena nanti di awal-awal kan dulu juga ada, address itu bisa macam-macam kan. Bisa dari address bus, control bus, dan data bus ya. Nah, yang untuk addressing ini kita nanti coba lihat bagaimana ininya ya, mode dan formatnya ya. Setidaknya nanti ini ada direct, ada indirect, register indirect, ada displacement sama stack, seperti apa kira-kira ya. Ini sebenarnya memang agak sulit membayangkan, tapi paling tidak ya mungkin nanti bisa ini deh, dibayang-bayangkan aja seperti apa. Termasuk ini kan kita juga hanya membayangin aja nih ya. Jadi ada instruction, ada operan. Nah ini kan kemarin kita di assembly kan sudah mencoba ini ya. Ada instruksi, ada operannya ya. Ya ini sebenarnya lanjutan dari yang minggu lalu ya. Ya minggu lalu di capture 12 tadi ya, yang sebelumnya ya. Ini model-modelnya nih yang immediate seperti ini, langsung instruction sama operannya. Nah sedangkan kalau yang ini nggak perlu memori ya. Kemudian yang direct, ya ini yang direct ini butuh memori di sini. Ya operannya ada di sini. Nah kemudian yang indirect, nah indirect ini kan kalau ini tadi langsung ke operan yang ada di memori ini. Sedangkan kalau yang indirect ini nggak langsung ya. Jadi operannya justru ada di sini. Jadi dari instruksi ke sini baru ke operan. Kemudian ada lagi register. Nah ini register. Ini kan posisinya seperti ini. Dan seterusnya untuk register yang indirect antara register dan memori ini bekerja sama ya. Kemudian displacement, ya ini terjadi kayak perubahan, perpindahan dari register ke memori untuk sampai kembali menjadi dari instruksi ya, tentunya dari instruksi ke mana? Ke register, dan di sini dikomparasi baru menjadi operan yang ada di memori. Dan seterusnya untuk yang stack ini instruction dan masuk dari stack dari register ya. Oke, kira-kira untuk mode pengalamatannya seperti itu. Nah, ini ada basic-basicnya dari mode pengalamatan. Jadi yang tadi, untuk yang immediate ini, yang operannya A ini nggak butuh memori dia. Nggak butuh memori reference. Principal disadvantage-nya, limited operand magnitude, jadi terbatas ya karena nggak menggunakan memori ya. Ini disadvantage ya, prinsip kurang keuntungan atau kekurangannya ya. Kemudian untuk direct tadi
Ini yang simple saja, limited address space tentunya ya. Nah, kemudian untuk yang indirect ini large address space, nah, multiple memory reference. Nah ini yang indirect ini ya. Kemudian yang register ini juga tidak pakai memory reference, ini limited address space ya, addressnya juga terbatas karena hanya menggunakan register. Untuk register indirect large address space ini extra memory reference. Nah, kemudian yang displacement flexibility ya, fleksibel, dia bisa complexity. Ya, ini yang displacement. Kemudian stack ini ya masuk ke stack dari memori, apa namanya, dari register maksud saya. Stack ini kan mainnya di register, karena di register tentunya dia nggak butuh memory reference, tapi dia limited applicability-nya ya, terbatas. Nah seperti ini. Ini untuk mode-mode pengalamatan dasar di komputer ya. Ya semua dipakai, jadi tergantung kebutuhan saja pada saat kapan kita mau menerapkan yang immediate, direct, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini nanti gambarannya mungkin bisa kita coba di assembly ya. Untuk yang immediate, jadi ini rinciannya, jadi penjelasan dari yang immediate ini tadi kan step by step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam ya, mode pengalamatan. Ini yang paling simple form addressing, jadi yang paling simple dari bentuk pengalamatan. Operannya A, this mode can be used to define and use constant or set initial values of dari variable ya. Ini mode ini dapat digunakan untuk mendefinisikan dan menggunakan konstanta atau sekumpulan apa? Nilai-nilai inisial atau variabel ya. Ini bisa pakai addressing yang immediate. Typically the number will be stored into complement form. Wah, dalam bentuk complement 2 ya. The leftmost bit of the operand field is used as sign bit ya, sebagai sign bit penanda ya. Advantage-nya, keuntungannya, dia nggak butuh memory reference, other than instruction fed is required to obtain the operand. The saving one memory or cache cycle in the instruction cell. Ini apa keuntungannya ya? Jadi nggak butuh memory reference, memang jadi dia menghemat memori tentunya. Tapi disadvantage-nya apa? The size of number restricted to size of the address field, which is most instruction set is small compared with the word length ya. Tapi ya ini kerugiannya, ini terbatas saja ukuran dari number the size address field, jadi bidang pengalamatannya ya. Ini untuk direct addressing, jadi yang kedua tadi kan direct addressing di pengalamatan langsung. Pengalamatan langsung seperti apa? Address field contain the effective address of the operand ya. Effective address ini AI ini ya. Dan seterusnya which common in either generations of computers dan seterusnya ya. Ini membutuhkan only one memory reference, no special calculation. Tetapi apa limitation is that provide only limited address space ya, address space-nya, ruang pengalamatannya terbatas. Ini untuk pengalamatan langsung atau direct addressing ya. Untuk yang indirect bisa dilihat reference to the address of word in memory which contain full length address of the operand ya. EA ini ya sama dengan A, parenthesis are to be interpret as meaning contents of. Ini content dari operand tadi ya. Keuntungannya apa? Advantage-nya forward length of n address space of 2 pangkat n is now available ya. Ini keuntungannya. Jadi kita punya alamat lebih banyak space-nya ya.
berapa? 2 pangkat N. Kalau N-nya pakai 8, 2 pangkat 8 berarti 256 ya. Desain persisnya, instruction kerugiannya, instruction execution requires two memory reference to fetch the operand ya. Butuh setidaknya 2 memory reference. One to get its address untuk alamatnya, and second to get its value. Alamat dan nilai dari alamat tadi ya, dan nilainya. A rarely used variant of indirect addressing is multi-level or cascaded indirect addressing. Cascade indirect addressing ya. Jarang apa? Used variant of indirect addressing is multi-level atau cascade. Jarang berbentuk apa? Multi-level atau cascade ya. Cascade. Cascade. Design fatigue is that 3 or more memory reference could be required to the facts operand ya. Butuh setidaknya 3 atau malah lebih memory reference yang bisa digunakan untuk menjalankan operand ya. Ini yang indirect. Jadi masing-masing tinggal di ini saja, dibaca step by step-nya. Ini yang register addressing, pengalamatan register ya. Address width refers to register rather than main memory address. Ya. Apa ini? Alamat. Width refers to register rather than daripada apa? Main memory address. Jadi dia di mana? Di register bukan di memori ya. EA sama dengan R ya. Advantage-nya apa? Only small addressing needed in the instruction. Alamatnya apa? Small saja, kecil ya. No time consuming memory reference assign ya, nggak butuh waktu untuk ke memori, nggak membutuhkan waktu ke memory reference ya. Keuntungannya, kerugiannya di address space is limited ya. Ya tentunya pengalamatan space-nya atau ruang pengalamatannya terbatas. Dia nggak pakai memori sebenarnya, hanya pakai register ya. Nah ini ya. Jadi bisa menggunakan register ya, daripada menggunakan memori utama. Nuliskannya R ini kan register EA sama dengan R. Biasanya kan apa? EA sama dengan A kalau yang indirect addressing ya. Ini EA sama dengan R register posisinya. Untuk register indirect addressing, analog to indirect addressing. Yang indirect tadi ini di sini ya. Analog mirip dengan di sini ya. Indirect addressing. Cuman dia di register ya. Difference-nya apa? Only difference is whether the address field refers to memory atau di register. Ya bedanya kan kalau yang indirect ini di memory, ya kan? Tapi kalau register indirect ini di register lokasinya ya. Ada di refer to memory location atau register. Ini alamatannya ini ya, pengalamatannya. Nuliskannya EA sama dengan ada kurungnya. Kurung tadi ada ini ya, ada maksudnya. Cara membaca kurung tadi di mana? Parentheses are to be interpreted as meaning contents of apa? Bisa diartikan apa? Diinterpretasikan as meaning contents. Meaning contents of A ya. Apa pengertiannya? Jadi ada simbol tanpa kurung, ada yang kurung. Nah, kalau yang kurung ini diinterpretasikan sebagai
meaning contents of dari ya, isi pengertian isi dari ya. Ini untuk register address indirect addressing-nya. Oke, jadi kalau yang tadi kan A, kalau yang indirect addressing, EA-nya sama dengan A, tapi di register indirect addressing ini R. Kenapa ya? Karena pakai register, cuma dia indirect sifatnya ya. Address space limitation of the address field is overcome by having that field refer to word length location containing an address. Yang ada addressnya, alamatnya. Dibatasi ya, ruang pengalamatan dari ini untuk register indirect addressing. Caranya dengan cara apa? Diatasi dengan cara, jadi address space limitation of the address field, jadi keterbatasan dari space address, ruang pengalamatan, itu diatasi dengan cara apa? Mengacu ke sini, the word length location contain address, yang ada address. Ada yang apa? WA? Oh, enggak. Oke, kemudian use one list memory reference dan indirect addressing ya. Ini menggunakan lebih sedikit saja memory reference dibandingkan apa? Indirect addressing tadi ya. Dibanding yang ini ya. Kalau ini kan dia butuh setidaknya apa? 3 atau lebih memory reference yang bisa dioperasikan untuk menjalankan operan. Sedangkan ini dia lebih sedikit karena memanfaatkan register juga ya. Ini tapi lebih apa? Lebih menguntungkan dibanding apa? Yang register addressing langsung ya, pengalamatan register langsung ini. Ini kan disadvantage-nya, kerugiannya di address space is very limited. Ya kan? Ruang addressnya limited. Address ini kan nanti hubungannya dengan objek yang mau dituju. Apakah Anda itu mau bekerja dengan apa saja, nanti kan dinyatakan dengan address ya. Mungkin kalau gampangannya memahami, Anda mau bekerja dengan printer ada alamatnya sendiri, monitor punya alamat sendiri, mouse punya alamat sendiri. Itu kalau yang besar-besar ya. Nanti kalau yang kecil-kecil, instruksi-instruksi kan juga butuh alamat juga. Jadi ini semakin terbatas kalau Anda langsung ke register. Nah ini diatasi tadi dengan cara memanfaatkan lokasi pengalamatan ditambah sedikit menggunakan cara indirect ini ya. Ya dengan cara register tidak langsung tetapi indirect. Nah, dia butuh memori tapi tidak sebanyak yang indirect addressing ya. Jadi posisinya ini ya yang mana tadi, yang indirect. Dari sini ya. Oh ya, yang ini register indirect ini kan. Lacks address space, extra memory reference. Principal disadvantage-nya ya. Yang displacement ini yang register limited address, register indirect, extra memory reference. Ada butuh extra memory reference. Kalau yang indirect yang atas, lack address space, addressnya cukup besar, multiple memory reference, tapi dia butuh multiple memory reference. Sedangkan register indirect butuh extra memory reference ya. Oke, kemudian yang lanjutnya displacement addressing combines menggabungkan kemampuan dari direct addressing
dan register indirect addressing ya. Ini mengkombinasikan kemampuan dari direct addressing. Yang pertama tadi ya, di awal-awal kan ada direct addressing, pengalamatan langsung, digabung dengan register indirect addressing, pengalamatan register tidak langsung. Jadi EA jadinya apa? A ini yang miliknya direct addressing, ditambah parenthesis R, ini kurung R, ini adalah register yang indirect, ya kan? Di sini dia membutuhkan instruction have to address field at least one of which explicit, tidak satu yang eksplisit. The value contained in one address field, value-nya ini A, is used directly ya. The other address field refers to register, yang satunya ini which contain added to A, untuk ditambahkan ke A, produce the effective address, untuk menghasilkan address atau pengalamatan yang efektif. Ini yang prinsip displacement addressing ya. Most common uses relative addressing, pengalamatan yang relatif, base register addressing, indexing. Nah, ini penggunaannya ya. Biasanya digunakan untuk banyak hal, relative addressing, base register addressing, dan indexing, pengindekan. Relative addressing, ini maksudnya penjelasan dari yang bawah ini ya, penggunaannya. Untuk relative addressing, the implicitly reference register is the program counter. Implicitly reference register is program counter. Program untuk menghitung counter ya. The next instruction address is added to address field to produce EA, untuk menghasilkan EA tadi. Exploit the concept locality. Dan seterusnya, save address bits in the instruction, it was memory reference are relatively near to the instruction being executed. Base register seperti apa? Indexing. Nah, ini mungkin yang sering dipakai, yang indexing ya. The address field reference main memory address and the reference register contain positive displacement from that address. Yang kaitannya dengan indexing yang mana ini? Auto indexing, automatically increment or decrement the index register after X reference to it. Nah, ini otomatis untuk menaikkan tambah satu di increment atau diturunkan, dikurangi. Ini biasanya menggunakan yang ini tadi ya, displacement ya. Dan seterusnya, nah yang terakhir adalah stack addressing, pengalamatan stack. Stack itu apa? Stack adalah linear array of location ya. Linear array dari location. Lokasi di mana? Di register ya. Sometimes referred to as a push down list or last in first out queue, antrian ya. Jadi butuh antrian untuk menjalankan. Jadi instruksi mana yang dijalanin dulu dan seterusnya. A stack ini juga bisa diartikan reserve block of location. Jadi lokasi atau block of location yang cadangan ya, reserve. Item are appended to the top of the stack so that the block is partially filled. Gimana pengertiannya? Associate with the stack is pointer whose value is the address of the top of the stack. Nah, ini posisinya di mana ya? Dan seterusnya, ini untuk pengalamatan stack. Nah, ini mungkin contoh dari apa x86. Pengalamatan di x86, prosesor x86. Bentuknya seperti ini. Ini ada segmen register, isinya selektor-selektor,
Ini ada base address-nya. Nah, kemudian ada base register, index register, dan seterusnya. Yang tadi effective address di sini posisinya, linear address di sini. Nah, ini yang terbatas. Nah, posisi addressing-nya di sini ya. Segmen base address-nya. Ya, ini kita cuma hanya bisa bayangkan saja. Susah untuk, ini nggak bisa dilihat fisiknya kalau ini ya. Ini logic, jadi cara kerjanya ya. Jadi bagaimana untuk pengalamatan dari komputer x86 ini, prosesor x86. Untuk apa? Untuk proses calculation. X86 addressing mode calculation. Base register, index register. Ini di compare dengan yang index register ya. Index register di compare dengan scale 1, 2, 4, atau 8. Jumlahkan. Ini displacement, intersection 0832 bit dan base register. Masing-masing dijumlahkan, hasilnya adalah pengalamatan yang efektif. Ini masih ditambahkan lagi dengan base address ini. Akhirnya menghasilkan address linear ya. Nah, kemudian di segmen base address-nya di sini ya, ini batasnya. Ini untuk addressing mode-nya, mode pengalamatannya untuk x86. Tadi kan kita ada macamnya, ada imagine dan seterusnya. Ini cara menuliskan algoritmanya seperti ini ya. Ini untuk yang linear address dan seterusnya. Ini oke. Saya kira mungkin kita bisa langsung. Itu tadi yang modenya, terus ini yang formatnya ya. Formatnya mendefinisikan layout dari bit instruksi in terms of its constituent fields-nya ya. Di dalamnya ada opcode dan implicity atau explicity indicate addressing mode for each operand yang mengindikasikan mode pengalamatan dari masing-masing operan. For most instruction set, more than one instruction format is used. Ya, untuk kebanyakan instruksi, sekumpulan instruksi ya, lebih dari apa? Lebih dari satu instruksi format yang digunakan ya. Formatnya lebih dari satu yang digunakan. Instruction length, panjang dari instruksi. Most basic design issue, effect and is affected by, ada tergantung memori size-nya, organisasi memorinya, struktur busnya, kompleksitas dari prosesornya, kecepatan dari prosesornya juga. Dan seterusnya, allocation bit-nya, number dari addressing mode-nya, jadi nomor dari pengalamatan, mode pengalamatan di sini, kemudian operannya, ini butuh register atau memori, ya kan? Ini allocation bitnya, masing-masing bitnya dialokasikan seperti ini. Ini untuk formatnya ya. Yang pertama ini nomor untuk mode pengalamatan tadi yang ada berapa tadi? Mulai direct addressing dan seterusnya tadi sampai stack ya. Kemudian number operand, operan-operannya di sini. Nah, dia butuh register, main di register atau main di memori ya, dan seterusnya. Kemudian number of register sets-nya, address ring-nya, address granularity-nya. Ya ini nanti mungkin ada ini penjelasan lanjutannya. Nah, ini contohnya ya. Ini memory reference instruction ya, instruksi reference dari memori seperti ini. Ini untuk input output instruction-nya, formatnya seperti ini. Nah, ini misalnya penjelasannya apa? DI ini D/I ini adalah direct indirect address. Bisa pakai direct atau indirect address.
Ini formatnya di sini. ZC, page 0 atau current page. Ya. Kemudian terus untuk displacement di sini posisinya. Ini salah satu contoh untuk instruksi reference, memory reference instruction. Dan seterusnya, ini yang penting pokoknya ada format, jadi tidak asal saja. Jadi komputer ini begitu rumitnya seperti ini ya. Untuk bisa memahami instruksi kita saja, dia memanfaatkan resource yang dia miliki sampai seperti ini, dia luar biasanya. Dan ini sebenarnya ini hanya sekedar pengetahuan saja ya. Selanjutnya sudah dipikir oleh yang bikin komputer. Komputernya yang pusing, kita nggak usah ikut pusing. Jadi komputernya ini sudah menyiapkan sedemikian rupa mode pengalamatannya sampai format-formatnya. Ini dia nggak asal saja ya. Kalau kita kan tahunya pokoknya ngoding aja ya. Kita pokoknya ngoding aja, terserah komputer gimana menjalankan coding kita, apakah operasi aritmetik, operasi seperti apa yang lain. Yaitu sebenarnya komputer seperti ini pusingnya ya. Dia nggak asal saja untuk memproses sampai dia nanti waktu prosesnya butuh memori atau cukup di register dan seterusnya ya. Ya, saya kira seperti itu. Saya kira ini lanjutannya baca sendiri. Ini kan format-format instruksinya. Ini contohnya untuk prosesor x86 ya. Oke, saya kira seperti ini. Jadi dia butuh bit-bit atau byte kalau 8 bit ya dan seterusnya. Ini masing-masing diatur sesuai mode pengalamatan dan formatnya ya. Cukup rumit memang, tapi komputer cukup luar biasa. Kita memang tidak terlalu ambil pusing di dalamnya, ternyata bekerjanya seperti ini. Kita pokoknya kirim perintah dan komputer segera menjawab ya, dan menyelesaikan tugas dari yang kita instruksikan. Dan lain-lain, ini proses pengalamatannya dan sebagainya. Salah satunya menggunakan standar ARM ini, ARM Instruction Format. ARM ini apa? Singkatannya di pertemuan yang lalu ya. ARM Instruction, nanti kita cek di Google ada. Jadi ARM ini ada standarnya, ARM Instruction Format. ARM di pertemuan yang lalu sudah ada. Dan lain-lain, ini tadi kesimpulannya kurang lebih seperti tadi yang saya maksud ya. Jadi mode pengalamatan kan macamnya ada immediate addressing, direct addressing, indirect, dan seterusnya sampai stack. Kemudian salah satu bahasanya kita bisa menggunakan assembly. Nah ini nanti kan tadi untuk lebih mudahnya pakai assembly ya. Kemudian addressing mode contohnya tadi menggunakan prosesor x86. Terus contoh lain adalah mode pengalamatan di ARM. Ini ada kepanjangannya, nanti kita cek di Google. Kemudian instruction formatnya seperti apa? Butuh panjang instruksinya, allocation bitnya, dan variable instructionnya ya. Kemudian formatnya bisa mengikuti format instruksi dari prosesor x86, punya format sendiri, format instruksi dari ARM punya sendiri ya. Seperti itu, nanti yang ARM instruction format itu di pertemuan sebelumnya, tapi biar ini Anda cek lagi juga bisa di mana ya? ARM instruction format di pertemuan yang lalu sih sebenarnya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu, mungkin cara belajarnya secara gampang, mungkin kadang ada bentuk apa di Google, mungkin bentuk penjelasan lain di Wikipedia atau di Wikipedia atau di mungkin video animasi dan sebagainya ya. ARM instruction format dia punya sendiri. Jadi kan yang punyanya x86. Yang punyanya ARM seperti apa? Ini cuman komputernya kok lambat banget. Nah, formatnya wah ini sorry, ini komputer saya kok agak ngelek-ngelek.
ini mouse-nya ya. Ini mouse-nya nggak enak. Jadi ARM itu adalah apa? Jadi Anda bisa cek dia di ARM arsitektur juga ada. Ini adalah keluarga dari prosesor selain x86 tadi. Wah ini cuman, sorry ini mouse saya hari ini agak rewel. Nah ini dia juga punya set instruksi atau sekumpulan instruksi. Seperti halnya di x86 ya. Nah ini ada contohnya yang lain. Computer Organization and Assembly Language. Nah ini kan selalu assembly ya. Jadi kalau belajar ini memang harus sedikit-sedikit mengenal assembly. Nah ini. Ini mungkin memori sistemnya. Ini nanti boleh ini deh, di sharing ya. Starlink, masuk Starlink, ARM. Waduh, sorry ini agak lambat banget. ARM arsitektur ada di Wikipedia. Nah, kalau Anda nyari di videonya juga ada what is ARM ini ya. ARM CPU as fast as possible ya. Nah, di sini juga ada di video yang lain ARM dibandingkan dengan x86. Ini ada ARM vs x86 difference explain. Anda boleh nanti kalau senggang di rumah saja Anda cek sendiri. Ada perbedaannya ARM vs x86. Di sini ada ya. Bahkan Apple sendiri building its own Mac CPU ya, dan seterusnya. Ini ada di Google Anda cari banyak video-videonya yang menjelaskan ARM dan dibandingkan dengan x86 ya. Nah, ini cuman komputernya agak lambat. ARM arsitektur Australian Architecture Firm bukan ya, ARM styles in lowercase ARM previously. Nah ini sebelumnya akronim dari ARM itu adalah Advanced RISC Machine ya. RISC Machine ini kan profesor yang pertama ya, kita kuliah pertama-tama kita ada RISC dan seterusnya itu. Ini ARM. Previously acronym for Advanced RISC Machine and originally ARM RISC Machine ya. Ini berikutnya jadi gini. ARM RISC Machine. Ini family dari RISC tadi, Reduced Instruction Set Computing Arsitektur. Ini waktu kuliah-kuliah kita di awal belajar RISC dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa Anda baca-baca lagi dan dia memiliki format sendiri untuk menjalankan instruksi ya. Nah ini biasanya Anda cek di video-videonya ini juga ada banyak contoh-contohnya dan dia biasanya dibandingkan dengan x86 ya. Seperti itu, generasi x86 kan belum lama ya, kita yang di komputer kita kan biasanya kan kalau Anda install apakah pakai x86 atau 64 ya. Oke, saya kira seperti itu dan ini masih ada waktu sedikit.
kita coba seperti biasa atau ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita coba yang tadi saya kirim di grup ya. Di grup tadi saya suruh ngelihat di alamat mana tadi ya? Ini ya. Ini belajar assembly untuk mode pengalamatan menggunakan assembly. Ini tadi sudah saya kirim. Atau ini tadi kalau sudah dalam bentuk ini lebih jelas mungkin. Bentuk PDF-nya ya ini. Ini mode pengalamatan menggunakan assembly. Nah, setidaknya tadi kan kita nyoba yang ini, the three basic modes addressing. Tadi kan sebenarnya ada berapa? 7 atau berapa ya? Sampai stack tadi sebenarnya kan. Nah, kita coba 3 ini di contoh yang ini diberikan contoh 3 dari yang register addressing, immediate addressing, dan memory addressing kan. Untuk register addressing, in this addressing mode, register contains the operand ya. Depending upon the instruction, the register may be the first operand, the second operand, or both. Contohnya ini, kalau mau menjadikan dia register in first operand, seperti ini. Register in second operand, move count cx, move each abx, both the operand are in register, masuk ke register, apakah itu EAX dan EBX dimasukkan ya. As processing data between register doesn't involve memory, ya kan? It provides fastest processing of data. Nah, ini kira-kira bisa jalan nggak ini? Yang kemarin, program kita kemarin ya. Dilihat di program Anda sebelumnya. Anda sudah berhasil semua? Seperti kemarin temannya ada yang laporan di grup. Ada yang sudah berhasil menjalankan assembly di Jupyter. Lupa kemarin ada seingat saya ya. Nah ini ada temannya Dani ya. Dani sudah memperlihatkan ke kita. Dia sudah bisa menjalankan program assembly yang running di Jupyter. Ini sudah benar. Berarti seharusnya Anda kalau ada yang belum bisa tanya ke Dani teman Anda ini yang sudah berhasil mengikuti step-step yang saya jelaskan minggu lalu sampai Intel ya muncul di new ya, di folder new-nya, tombol new-nya Jupyter, baru Anda bisa jalankan ini secara virtual ya. Anda bisa jalankan assembly di Jupyter ya. Ya minggu lalu mana ya? Ini keluar lagi ke tempatnya ini. Nah, jadi Anda harus pada posisi new ini, kalau Anda sudah berhasil, nanti muncul Intel ini. Kan biasanya Intel ini nggak ada kalau defaultnya Jupyter. Nah, tapi kalau Anda ikuti step-step saya yang minggu lalu, maka tombol Intel tadi, atau menu, submenu Intel tadi akan muncul, dan bisa Anda klik. Ini Anda akan bekerja dengan assembly di environment-nya, di lingkungannya Jupyter. Ini cuma agak lambat ini. Ini komputernya antara keinginan dan harapan. Nah ini sudah muncul dan Anda sudah bisa jalankan assembly-nya di sini. Kemarin contoh-contohnya kan sudah ada kemarin ya. Wah, saya sudah lupa yang kemarin di mana. Anda cek lagi yang pertemuan lalu. Ini kita coba yang hari ini saja, yang mulai mode pengalamatan tadi. Ini kira-kira bisa jalan nggak? Dicoba saja ya. Kalau nggak jalan, ya mungkin tidak seperti itu maksudnya. Kita coba. Saya juga belum nyoba soalnya. Ini kita coba bareng-bareng saja di sini. Wah, ini kok tampilnya nggak persis. Ini harusnya nggak begini.
nggak bisa di-copy dari aslinya saja. Tadi kita ngambil dari ini ya, alamatnya ini kan kita sudah ini kan ke Anda tadi. Kenapa ini nggak bisa di-copy? Ini saya coba satu, nanti Anda bisa coba yang lain. Ini ya. Nah, gini harusnya tampilnya. Ini dicoba di run. Nah, bisa ini ya. Cuman ada line 1, unknown symbol DX. Ini ada yang mau masuk. Baru bangun tidur kali ya. Nggak apa-apa, silakan gabung. Terus kita lihat lagi, tadi ada pesan apa tadi? Ini line 1 unknown simbol DX. Jadi DX-nya ini tidak diketahui. Move DX. Ya biarin kita ini dulu aja ya. Kita ikutin yang ada di sini, penjelasannya seperti apa. Oh, ini contoh saja ya, contoh pengalamatan register. Depending upon the section, register may be the first operand, the second operand, or both. Ya. Ini yang menggunakan register addressing, pengalamatan register ya. It provides last processing data. Ini sudah, yang ini hanya bekerja di register, tidak butuh memori ya. Yang selanjutnya bisa kita coba lagi. Ini yang immediate addressing. Ini pesannya biarin aja. Jadi kita hanya sekedar melihat contoh mana yang pakai register addressing, pengalamatan register, dan immediate. Yang ini yang immediate, kita coba run. Nah, ini kalau ada error seperti ini, sebenarnya invalid argument line 4 move AX 45H ini. Immediate constant 45H transfer to AX. Move DX. Yang contoh kemarin seharusnya kalau mau buat perbandingan ya, nanti mungkin ini kan sekedar contoh penggunaannya, mungkin ada yang invalidnya di mana, biarin aja, ini contoh saja ya. Kemudian itu tadi yang immediate. Untuk yang direct memory, ini kita copy saja contoh-contohnya ini. Waduh, ini sorry nih, mouse-nya nggak enak. Ini kita jalankan byte value-nya. Jadi kenal ya. Udah biarin aja, ini contoh-contoh aja. Maksud saya punya Anda bisa jalan seperti ini juga. Yang minggu lalu kan ada contoh, cuman saya lupa linknya. Itu mungkin ada penjelasannya, move itu untuk apa dan seterusnya kan ada itu. Wah, saya nggak nyatet ya. Saya lupa taruh di mana. Mungkin di last modified. Ini kali ya. Jadi itu contoh-contoh yang lain Anda bisa cari di Google. Nanti untuk melengkapi tugas Anda yang siapa tahu proyeknya ngambil bagian itu ya. Yang kan kita ada berapa yang Anda bagi itu. Nah, siapa tahu ada yang kebagian tugas itu, Anda bisa lengkapi ceritanya dan contoh-contohnya termasuk penerapan pengalamatan di assembly seperti apa ya.
Ini kan nanti Anda bagi-bagi nih, nggak tahu kebagian tugasnya siapa yang tentang addressing ini. Nanti Anda bikin contoh-contohnya bisa menggunakan yang nggak error ya. Jadi cari yang mungkin contoh yang nggak error. Oh ini yang barusan nih. Beda ya. Ya, prinsipnya seperti itu saja. Jadi nanti Anda cari contoh yang lain mungkin. Jadi paling tidak Anda sudah mencoba beberapa instruction yang di dalamnya itu menggunakan prinsip pengalamatan ya. Pengalamatan ininya, apakah di registernya, immediate, addressing, dan lain-lain tadi sampai stack. Kan ada 7 tadi ya. Ya 7 apa 8? Nih sampai stack, immediate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sampai stack. Nah contoh-contohnya masing-masing dari immediate sampai stack Anda cari di Google menggunakan perintah tadi using assembly. Nanti Anda, ini kan contoh yang saya cari tadi sekilas, addressing mode using assembly, kata kuncinya ya, addressing mode using assembly, atau Anda menggunakan kata kunci ini juga, semua ini, ada 7 macam pengalamatan, mode pengalamatan using assembly, nanti Anda langsung bisa praktekkan di assembly. Penjelasannya sebenarnya minggu lalu ya, jadi untuk meregister ininya dan operannya. Ya tentunya Anda bisa mencari lagi juga perintah-perintah basic instruksi yang kemarin, yang minggu lalu kan ada instruksi-instruksi basic dari assembly. Oh mungkin di sini juga ini ada assembly tutorial yang sebelah kiri itu. Ini ada introduction, environmental setup, basic syntax, memory segment, register. Oh ya ini ada. Anda bisa belajar dari sini. Ini kan kita sebenarnya melompat ini. Jadi kita yang hari ini kan langsung addressing mode. Nah sebelum addressing mode kan masih banyak step-step di atasnya. Ada system call, register, memory segment, basic syntax, environment, introduction, dan seterusnya. Ya ini Anda bisa baca-baca di link yang sudah saya kasih tadi. Supaya Anda gak bingung. Ini kita kan langsung lompat ini. Mode pengalamatan itu sudah tutorial kesekian dari belajar assembly. Nah, jadi basic-basicnya ini Anda baca dulu, what is assembly, dan seterusnya, kalau belajar instruksi seperti apa, ya. Nah, ini ya, jadi sistem bilangan, dan seterusnya, ya. Jadi ini, terus cara menggunakan addressing data in memory, ya kan. Nah, ini penjelasan-penjelasannya diikutin dulu aja. Nah, ini ya, basic syntax. Nah, ini misalnya seperti apa, basic syntax. Ini yang kita kan sudah langsung lompat tadi itu, addressing modes. Tapi nggak apa-apa, kita akhirnya dapat satu tutorial untuk belajar assembly ya. Nah perintah di assembly itu setidaknya can be divided into section. Ini yang kayaknya minggu lalu itu ya. The data section, the biasa section, and the text section. Atau secara umum, ya seperti ini, section data, section, dan seterusnya. Saya kira demikian. Ada yang tanya? Ada yang bertanya? Tidak. Ketawa. Ini. Kok nggak jelas ini, ngomong apa? Jadi seperti itu, saya kira nanti contoh-contoh lainnya cari sendiri ya. Jadi Anda bisa ikuti ini step by step-nya ini. Ini cuman yang kita coba ini kan langsung yang pengalamatan, ini sudah langsung yang kesekian. Jadi sebenarnya masih ada memory segment, ada register, dan lain. Itu Anda ikuti dulu step by step-nya. Nanti kalau Anda nyoba, nanti bisa jalan.
Tapi intinya kalau Anda sudah bisa menjalankan assembly di mana? Di Jupyter, nah itu saya kira sudah bagus. Anda bisa pelajari instruksi-instruksi assembly, karena belajar assembly kan sangat dekat dengan yang kita pelajari di organisasi komputer ini. Nah, di sini kan ada perintah move dan sebagainya, seperti apa ya untuk mendaftarkan ke register dengan alamat tertentu. Saya kira selanjutnya Anda coba-coba sendiri biar lebih ini. Anda waktunya mungkin lebih banyak untuk belajar di rumah untuk mempraktekkan di konsep mode pengalamatan di tadi itu. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya harap setelah libur ya, setelah libur nanti sudah ada yang sudah mulai jadi ya progresnya, bisa ditunjukkan agar kita bisa lihat hasilnya ya. Setidaknya mungkin mau dipublish kan ini. Pesan saya kalau bisa ada logo UPN-nya. Jadi kan biasanya anak-anak kalau bikin kadang lupa logonya kampus. Jadi setidaknya ada logo kampus dan mungkin link ke kampus. Anda kalau bikin sesuatu di luar, di web di luar kampus, kalau ada linknya kampus, nanti link itu kalau diklik itu menjadi tautan balik ke kampus, istilahnya backlink ya. Backlink ke kampus, nanti itu akan menambah rankingnya kampus di Webometric ya. Jadi harapan saya Anda kalau bikin diusahakan seperti itu. Kita punya mahasiswa berapa ya? Ribuan kan kalau seluruh PN. Kalau seluruh PN bikin riset di luar, setiap mungkin diakses di blog atau apa di blog spot atau di apapun, di artikel apa, Anda membuat sebuah sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, nanti kan orang ingin melihat resource-nya, Anda bisa sebutkan kalau itu misalnya dari mahasiswa UPN. Nah, UPN muncul di situ linknya, itu menjadi backlink dan akan menambah kontribusi buat kampus, backlink kampus ya. Jadi backlink kampus itu Anda bisa cek di internet juga sebenarnya bahwa kita ranking di Webometric masih sangat rendah. Harapan saya bisa semakin banyak kontribusi UPN untuk masyarakat dan akan meningkatkan ranking kita juga di Webometric ya. Kita masih kalah dari kampus-kampus lain di Jawa Timur, masih banyak yang di atas kita untuk ranking di Webometric. Tapi mungkin itu ada sesi sendiri. Saya kira memang saya ingin anak-anak Ormawa dan mahasiswa ini sudah mulai memikirkan bagaimana untuk mempersembahkan sesuatu ke masyarakat, dan nanti masyarakat akan berterima kasih ke UPN setelah mendapat manfaat tadi dengan cara memberikan link ke kampus. Ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sorry, ini kebalik. Tidak ada? Ada yang tanya? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dan silakan Anda lanjutkan untuk belajar tadi ya, mode pengalamatan. Salah satunya Anda bisa praktekkan di assembly dan ada 7 macam tadi ya, mulai dari magic, addressing sampai stack. Anda bisa coba-coba cari contoh-contohnya di Google cukup banyak dan Anda jalankan di assembly yang assembly-nya running di Jupyter ya, di lingkungan Jupyter Notebook. Saya kira itu untuk contoh mempraktekkan bagaimana mempelajari mode pengalamatan yang kita bahas hari ini. Saya kira demikian. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini. Mungkin selamat berlibur hari ini setelah ini ya. Dan semoga puasa kita semua diterima Allah SWT. Dan saya kalau ada kesalahan, saya juga mohon dimaafkan ya. Saya kira demikian, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kehadirannya, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.